Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, ada ayat yang lain di dalam Sunan Baihaqi di dalam bab fi Syu'bul Iman, hadis nomor 2092. Itu diungkapkan salah seorang sahabat. Ini menceritakan bagaimana Ummahatil Mukminin Sayyidah Aisyah di saat beliau membaca satu ayat dan beliau mengetahui dan mentadabburinya. Sebuah firman Allah dalam surat Tur ayat 27 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Famannallahu alaina wa waqana adzabus samum. Ibunda Aisyah membaca ayat tersebut, ya, Famannallahu alaina, maka Allah menyelamatkan kita, wa waqana adzabus samum, dan kita diselamatkan oleh Allah dari azab yang memang sangat pedih. Ini dibaca oleh ibunda Sayyidah Aisyah mulai dari salah seorang sahabat melihat beliau itu sedang salat di Masjid Nabawi. Setelah itu sahabat tersebut pergi ke pasar dan pulang dari pasar setelah kebutuhannya dipenuhi, balik lagi ke Masjid Nabawi, masih melihat ibunda Sayyidah Aisyah masih menangis dengan membaca ayat tersebut. Ini adalah sebuah renungan di saat Ummahatul Mukminin menemukan ayat-ayat yang membuat itu menggetarkan hati mereka. Hari ini, kalaulah seandainya Allah memasukkan kita di dalam surga, itu bukan karena amal kita, bukan karena amal kita, bukan karena hebatnya kita, bukan karena alimnya kita, akan tetapi itu dimasukkan kita ke dalam surga karena memang cintanya Allah kepada kita. Nah, oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, Abdullah ibnu Mubarak, salah seorang tabi'in, itu meriwayatkan bahwasanya di saat beliau melihat para sahabat Rasulullah SAW menemukan dan bertemu dengan sebuah ayat, itu akan membuat para sahabat pada saat itu menangis dengan luar biasa. Ayat yang dibacakan tersebut adalah ayat di dalam surat Hud ayat 15. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinatuha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ini adalah sebuah istidraj bagi mereka-mereka yang apabila mendapatkan langsung balasan dari setiap kebaikan yang mereka lakukan di dunia ini. Para sahabat di saat bertemu dengan ayat ini, maka mereka akan menangis dengan terisaknya sampai membasahi jenggot mereka. Kenapa bisa seperti itu? Abdullah ibnu Mubarak mengatakan bahwasanya mereka para sahabat itu sangatlah takut terhadap balasan yang diberikan oleh Allah kepada mereka di dunia. Karena mereka khawatir kalau seandainya mereka tidak mendapatkan apapun lagi nanti di hari akhirat. Allah telah membukakan bagaimana kelapangan tersebut kepada para sahabat. Saya sudah pernah menjelaskan di atas mimbar ini bahwa bagaimana miskinnya Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah salah satu sahabat Nabi yang durasi berjumpa dengan Rasul itu sangat pendek, hanya dalam 3 tahun. Akan tetapi beliau dapat mencatat lebih dari ribuan hadis, dan beliau mengkhususkan dirinya untuk berkhidmat kepada agama Allah, untuk belajar dan mencatat semua hadis Rasul, mencatat semua perilaku Rasul. Suatu hari Abu Hurairah itu terkapar pingsan di depan mimbar, sehingga para sahabat pada saat itu mereka mengira bahwasanya Abu Hurairah terkena ta'un, terkena sebuah penyakit ayan, sehingga dia pingsan. Dan pada saat sadar, Abu Hurairah mengatakan bahwasanya sungguh aku pingsan bukan karena ada penyakit, aku pingsan dikarenakan aku lapar. Ini adalah sebuah ungkapan Ahlus Sufah. Mereka adalah para sahabat yang tinggal di sudut masjid, di pelataran belakang masjid. Mereka memilih untuk mengabdi kepada Allah dan kepada Rasul-Nya. Mereka adalah orang-orang yang memilih dirinya
untuk memperjuangkan segala apa yang mereka miliki untuk agama Allah. Dan tidak ada tawar-menawar. Apa saja yang dikatakan dan perintahkan oleh Rasulullah SAW, maka mereka akan menerimanya. Dan apa yang terjadi jamaah yang dirahmati Allah, Abu Hurairah di saat dia meninggal itu memiliki harta warisan jutaan dinar. Ini adalah sebuah kenikmatan yang diberikan kepada mereka-mereka yang menjadikan Islam sebagai pedoman hidupnya. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, bahwasanya Umar itu mengungkapkan dirinya dan orang-orang jahiliyah itu adalah dalam kondisi yang sangat hina dina. Kunna adzilla, dulunya kami ini orang-orang jahiliyah ini adalah hina dina. Fa'azzanallahu al-Islam, maka Islam memuliakan kami. Hal yang sama juga jemaah yang dirahmati Allah, pada saat sahabat Anas melayani Rasulullah SAW dan tidak pernah meminta apapun upahnya. Pada saat itu Anas didoakan 3 hal oleh baginda Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasul mendoakan kepada Anas untuk dipanjangkan umurnya. Yang kedua, Rasul mendoakan kepada Anas untuk dibanyakkan keturunannya. Dan yang ketiga, Rasul mendoakan kepada Anas untuk dibanyakkan hartanya. Anas salah satu sahabat yang umurnya mencapai 100 tahun. Dan Anas salah satu sahabat yang mempunyai zuriatnya itu, anak dan cucunya itu lebih dari 100 orang. Dan Anas meninggal dunia di dalam istananya. Nah, mereka para sahabat di saat mereka mendapatkan futihat dunia lahum, pada saat Allah membukakan dunia kepada mereka, mereka itu sangat khawatir. Mereka itu sangat khawatir akan nasibnya seandainya Allah tidak memberikan lagi nanti di akhirat. Inilah yang membuat mereka di saat bertemu dengan ayat tersebut, maka mereka menangis sekuat-kuatnya. Bagaimana nasib kami seandainya nuwaffi ilaihim, akan diberikan semua apa yang dilakukan. Hari ini ada sebagian orang yang mengajak orang lain untuk bersedekah, dan bahkan ada beberapa ustadz yang memotivasi seseorang untuk bersedekah dengan ganjaran balasan yang sangat luar biasa. Ini baik, namun tidak seperti yang diharapkan oleh para sahabat. Salah seorang teman yang menceritakan langsung kepada saya bahwasanya apabila dia bersedekah 1 mobil Avanza, maka dalam jangka waktu sekian bulan maka dia akan bisa membeli Pajero. Dahsyatnya sedekah. Dia mengungkapkan seperti itu. Tapi dia lupa para sahabat di saat dikatakan bahwasanya akan dibalas langsung pahala amalnya, maka mereka sangat khawatir kehidupan mereka nanti di akhirat, apakah mereka akan masih mendapatkan lagi pahalanya atau tidak. Inilah beda kualitas keimanan antara kita dengan para sahabat. Namun demikian jemaah yang dirahmati Allah, jangan gara-gara tersebut kita tidak mau berinfak untuk iktikaf selama 10 akhir di Ramadan ini. Ini adalah sebuah kesempatan yang memang harus kita raih. Janganlah kita mengharap di saat kita berinfak untuk kebutuhan iktikaf selama 10 hari ini, maka Allah akan membalas kita dengan Pajero ataupun dengan membalas kita dengan Hammer. Berapa sedekahnya? 5.000. 5.000 itu untuk masuk toilet hari ini. Tidaklah wajar kalau seandainya kita mengharapkan yang besar dengan pengorbanan yang kecil. Ali sewaktu mendapatkan kebun Khaybar, itu adalah salah satu hartanya dan tidak mempunyai harta lain. Ali itu terkenal di antara para sahabat yang memang sangat miskin. Saking miskinnya, Ali itu tidak mempunyai pembantu di rumahnya yang membantu semua kebutuhan Sayyidah Fatimah. Pada saat beliau mendapatkan kebun Khaybar, maka beliau juga mengikuti jejak saudara-saudaranya yang lain, tetap melakukan wakaf dari kebun terbaiknya, dari harta satu-satunya. Padahal Sayyidah Fatimah itu tangannya terkelupas karena membuat adonan gandum dengan tangan sendiri. Bayangkan,
tangan penghulu para wanita di dalam surga itu terkelupas. Dan pada saat Sayyidah Fatimah meminta pembantu kepada ayahandanya, maka Rasul tidak memberikan pembantu kepada anak tercintanya, kepada orang yang pertama sekali akan menyusul wafatnya setelah ayahanda, setelah 6 bulan meninggalnya Rasulullah SAW. Tidak diberikan pembantu. Beginilah kondisi kemiskinan mereka, akan tetapi mereka tidak pernah menghitungkan, menggunakan kalkulator jika berhubungan dengan Allah. Tidak pernah melakukan kalkulasi-kalkulasi. Dan mereka tidak pernah menggunakan matematikanya penduduk bumi. Akan tetapi mereka menggunakan matematikanya penduduk langit. Wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Hal seperti ini dirasakan oleh para sahabat, seperti Abdurrahman bin Auf. Di saat beliau bersedekah, maka akan dilipat gandakan hartanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita masih mempunyai beberapa hari lagi. Beberapa hari lagi kita akan mengakhiri Ramadan ini. Jadikanlah Ramadan ini adalah Ramadan terbaik bagi kehidupan kita. Bagi seseorang yang sanggup bersedekah untuk iftar ataupun sahur jamaah satu orang, lakukanlah. Kenapa? Karena satu-satunya di antara amal yang tidak disebutkan pahalanya oleh Allah, berapa jumlahnya, itu adalah pahala berpuasa. Orang yang berpuasa itu sama sekali tidak pernah disebutkan kualitas dan kuantitas pahalanya. Itu adalah akan dibuat surprise kita oleh Allah. Sesuatu yang surprise itu adalah sesuatu yang dirahasiakan. Kalau seandainya kita memberikan hadiah kepada orang yang kita cintai, hadiah itu murah, kita tidak akan pernah menyembunyikannya. Tapi kalau seandainya hadiah itu adalah hadiah yang mahal dan sangat berharga, maka kita akan menyembunyikan, akan memberitahu di saat hadiah itu akan diserahkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mungkin dulu di saat kita masih mempunyai uang yang berlimpah ruah, ini adalah sebuah ungkapan dari salah seorang jamaah, Ustaz, dulu di saat saya kaya, saya tidak pernah bersedekah Ustaz. Namun di saat saya pendapatannya sudah pas-pasan seperti ini, baru mendapatkan hidayah dari Allah bagaimana bersedekah. Nah, jangan sampai terlambat. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal. Allah masih selamatkan kita. Allah masih memberikan kepada kita umur panjang. Tidak dicabut nyawa kita seperti saudara-saudara kita yang sudah memang tidak mempunyai kesempatan untuk beramal lagi. Di saat mereka masih hidup hari ini dan mereka masih mempunyai pendapatan, maka berikanlah yang terbaik dari apa yang kita miliki. Bagi yang mempunyai kemudahan, berikanlah yang terbaik. Karena apa? Karena semua ini akan menjadi catatan sebagai pemberat mizan kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan bisa berkhidmat kepada agama Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.